Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, tanggal 27 November hari Kamis, di jam 14.00 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di bengkel ini berada, itu hujan rintik-rintik. Nggak selesai-selesai dari pagi, alhamdulillahnya. Dan itu tandanya air sumur makin banyak, makin melimpah. Karena di sini kebanyakan sumurnya adalah sumur resapan hujan. Jadi harus waspada sama gigi-gigi, bisa jadi satu saat bakal lapuk karena kena air, katanya sih kayak gitu. Tapi ya masih banyak juga yang giginya sehat-sehat aja. Nah, di siang hari ini aku mau ngapain? Aku mau say hi aja sih sama kalian ini. Nggak ada yang spesial banget pengen disampaikan, karena yang spesial-spesial tuh kayaknya udah banyak banget ya di internet. Apa misalnya? Politik. Seorang koruptor yang ketangkep. Terus triliunan uang korupsi yang disita. Apalagi perdebatan antara ijazah palsu sama kekuasaan. Ijazah palsu sama kekuasaan. Perdebatan antara ijazah palsu dan ijazah asli. Terus perdebatan antara argumen satu dengan argumen yang lain untuk mencari kebenaran yang hakiki. Terus ada orang yang mengeksplor kehidupan alam di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, di seluruh dunia. Hal-hal ekstrim di dunia. Informasi itu banyak banget berseliweran di sosial media. Dan sampai bikin bingung, mana kira-kira yang lebih hakiki daripada itu semua. Sampai kadang aku sempat mikir, misalnya kalau banyak nonton info-info kayak gitu, kira-kira sampai kapan gitu ya endingnya. Artinya badan ini yang dikontrol sama pikiran, sama hati, itu pengennya kita tuh mengkonsumsi sesuatu yang hakiki. Nah, tontonan-tontonan itu tuh semua tuh nggak ada yang hakiki gitu loh. Cerita horor tuh ya paling cuman ada pesan moral, ya macam-macam lah pesan moralnya. Biasanya sih jangan bersekutu dengan jin, itu musyrik, itu kafir, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya soal motivasi ekonomi, itu ngajak orang untuk bebas secara finansial. Artinya dia hilang kekhawatiran di satu hari itu bakal miskin. Untuk itu dia berinvestasi di asuransi, dia berinvestasi di saham, dia berinvestasi di emas, dia berinvestasi di cryptocurrencies, macam-macam gitu. Terus mau lihat pembahasan agama, debat sana sini, yang sampai sekarang masih diperdebatkan, padahal dari lahir juga udah diajarkan soal agama, tapi sampai sekarang masih diperdebatkan. Oh, agama ini bener, agama itu bener, agama ini bener, agama itu salah. Ya, itu semua melelahkan guys, itu semua melelahkan. Terus pun kalau misalnya kita kerja formal gitu, itu ibarat kayak makan sesuatu yang sama setiap hari. Pasti bakal datang titik jenuh, pasti bakal bosan. Satu-satunya yang gak bosan adalah ngelamun. Mungkin kalian agak ngerasa aneh dengan argumen barusan ya. Sesuatu yang asik itu apa? Ngelamun. Artinya berimajinasi, membuat adegan-adegan di pikiran kita. Dan adegan-adegan itu adalah adegan-adegan yang indah pastinya. Kecuali kalau misalnya kalian suka bikin adegan-adegan yang gak indah, memutar ulang sesuatu yang udah lewat, sesuatu negatif yang udah dilalui. Misalnya perkelahian, adu mulut, adu fisik, perdebatan, dan lain sebagainya. Itu banyak orang yang bikin kayak gitu di dalam pikiran sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita tuh mikirnya hal-hal yang positif ya. Semoga dari sekarang kita mikirin hal-hal yang positif deh. Di dunia ini tuh
motivasi orang untuk melakukan sesuatu tuh apa kira-kira? Pasti awalnya karena pengen terhindar dari rasa khawatir. Karena khawatir dia nanti bakal nggak punya uang, makanya dia kerja. Khawatir dia tuh bakal sakit, dia menjaga kesehatan. Motivasinya beralih dari awal yang negatif menuju awal yang positif. Selalu kayak gitu. Mau nonton komedi, misalnya nonton komedi ya, di internet kan banyak tuh. Nanti paling ketawanya tuh cuman beberapa detik, abis itu balik lagi ke kondisi awal gitu. Gak ada yang menantang gitu loh guys, gak ada yang menantang. Apa yang menantang ya? Kalau misalnya cuman ngelihat handphone doang, ngelihat sosial media, terus badan tuh gak bergerak, kayaknya di hidup ini gak ada yang menantang deh. Kecuali kita keluar rumah, kita traveling, kita jalan-jalan, baru itu bisa dikatakan menantang gitu. Karena pikiran, hati, dan fisik, pikiran dan emosi itu, dan fisik itu sama-sama beraktivitas. Beda dengan orang yang kegiatannya selalu ada di dalam kantor, yang gak kemana-mana gitu. Ketemu sama orang-orang itu doang, ngadepin bos yang seperti itu karakternya, terus ngadepin rekan kerja yang kayak gitu-gitu aja. Tuh kayaknya hidup tuh sempit banget gitu loh. Ruang lingkupnya tuh cuman di persoalan perut, di persoalan makan, di persoalan khawatir nanti posisi kita bakal diganti dengan orang lain di kantor. Kayak gitu aja problem-problem manusia itu. Mungkin kalian juga punya problem-problem yang seperti itu, kalian bisa cerita di bawah ya. Banyak banget problem-problem yang udah di-solving di channel ini. Spesifiknya sih problem-problem dari kerusakan barang-barang elektronik gitu. Itu udah ada ribuan video yang udah aku upload di sini. Terakhir itu tembus ke 7.500 video. Udah banyak banget, dan rata-rata sih problemnya tuh hampir sama, terus solusinya juga sama, cara benerinnya itu ya sama. Meskipun mereknya beda, waktunya beda, seperti itu aja. Aku pikir itu kemarin beda gitu dengan konsep hidup yang lain. Ternyata di dalam komedi pun gitu juga. Rata-rata ya komedinya kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita tonton ulang di episode yang lain, ya komedinya rata-rata ya kayak gitu itu. Apa yang spesial gitu loh. Gak tahu ini muncul karena pikiran gue lagi bosan, apa karena memang kenyataannya dunia ini kayak gitu. Dunia ini isinya membosankan. Baiknya kita pergi ke surga aja lah ya. Dalam arti kita menikmati hidup ini, saat ini seperti ada di surga. Masuk akal gak itu? Masuk akal, karena ada satu pelajaran ya, bukan ajaran. Satu pelajaran mind control, di mana kita bisa mengkondisikan mental kita itu merasa tercukupi, merasa nikmat, merasa penuh tantangan, merasa indah. Jadi kita hilang rasa-rasa khawatir yang sebetulnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Poinnya apa dari video ini? Poinnya adalah kalau misalnya bosan, semuanya bakal kelihatan jadi biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik. Nonton komedi juga nggak menarik. Nonton film, adrenalin terpacu. Habis itu kita kembali lagi ke kondisi awal. Nonton film motivasi kayak nggak perlu deh. Yang perlu saat ini, yang diperlukan saat ini adalah uang sebetulnya, bukan motivasi, bukan kata-kata bijak. Karena kalau misalnya sekarang kita punya prinsip dari satu buah kata-kata bijak, itu nanti dapat 3 hari kata-kata bijak itu udah gak relevan lagi. Akhirnya muncullah kata-kata bijak yang kedua. Kita punya prinsip baru dengan kata-kata bijak yang kedua tadi. Begitu juga seterusnya, muncul yang ketiga, muncul yang keempat, sampai ribuan triliunan, pangkat triliun. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus punya prinsip-prinsip baru dari motivasi-motivasi itu?
nyatanya itu nggak ada yang hakiki. Karena yang hakiki cuma Tuhan sih, cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Salam bosan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.